Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Sulisan. Baik, langsung saja. Saya lebih memperkenalkan OJK, Bu ya. OJK itu singkatan daripada Otoritas Jasa Keuangan. Jadi perkenalkan apa fungsi dan peran daripada OJK. Nah, selain daripada itu juga nanti akan menyambung materi yang disampaikan oleh Pak Zulisan mengenai judi online dan lain sebagainya. Namun sebelum itu saya akan mengajak Bapak-bapak, Ibu semua untuk melihat video ini. Kira-kira beginilah cara judi online menjerat kita ataupun judi yang lainnya. Ya, kira-kira begitulah cara judi online menjerat kita, Bu. Jadi kita main 10.000 menang 20.000, main 20.000 menang 50.000, main 50.000 menang 100.000, main 100.000 menang 1 juta, main 1 juta menang 10 juta, main 10 juta habis. Itu yang baru terjadi kemarin, Bu. Itu baru terjadi. Mungkin mohon maaf kalau ada ibu-ibu yang ikut. Kemarin ada yang fenomenal di Kabupaten Kerinci dan Kota Sukabumi, ada namanya aplikasi WFL. Oh ya, banyak kena tuh kayak di Sulak sana kayak Waro. Kebetulan saya orang Sulak, jadi saya tahu. Jadi ya itu banyak yang kena WFL, aplikasi semacam itu, Bu. Jadi aplikasinya adalah kita ditugaskan, ada ibaratnya menonton video, menonton film di sebuah aplikasi di lewat HP. Nanti selesai nonton itu dikasih kita 40.000, ada yang dikasih 500.000. Pokoknya dia ada levelnya lah istilahnya. Ada level paling bawah namanya karyawan, ada kapten, ada insinyur gitu. Cuman kita harus mulai dari karyawan dulu dan itu harus bayar, Bu. Jadi kalau kita mau ikut nonton itu kita bayar dulu, bayar 1.200.000 itu untuk jadi karyawan. Nanti kalau kita mau naik level itu bayar lagi, misalnya jadi kapten tadi, mau jadi kapten bayar lagi 15 juta. Kalau mau jadi insinyur bayar sekitar 80 juta. Ada yang satu orang, satu keluarga lah, satu rumah itu punya, misalnya ada anaknya punya handphone, bapaknya punya, adalah 5 HP di rumah. Kelima-limanya ikut. Dan kelima-limanya itu ngambil yang paling tinggi, langsung nembak yang paling tinggi, Bu. Nembak yang insinyur. Dapatlah terinvestasi lah duitnya di sana itu, di aplikasi itu 280 juta. Sama kayak itu tadi, sudah kita masuk semua tutup. Pusing sepusing-pusingnya, karena yang saya tahu itu bukan uang beliau semua. Kebetulan beliau itu ibarat bendahara kelompok, misalnya uang pengajian. Jadi banyaklah pakai main itu gitu, main WFL itu namanya. Sebulan kemudian ya tutup hilang. Dan pernah dikasih tahu kan sempat viral juga di Facebook, Bu. Pernah dikasih tahu sama ya salah satu orang yang cukup terkenal juga di Kabupaten Kerinci yang dulu pernah main yang sama, tapi namanya bukan WFL, apalah namanya. Tapi ibaratnya kriterianya sama, cara gerak-geriknya sama. Kalau di sini mungkin yang ada yang tahu,
Juanda Cafe. Beliau punya kafe. Beliau dulu pernah terjerat hal yang sama. Nah, beliau mencoba untuk memberitahu lah lewat Facebook, oh ini aplikasi ini tidak benar nih. Bahkan beliau banyak dicaci maki itu lewat komentar gitu. Dibilangnya bodoh lah, dibilangnya ini, dibilangnya iri. Padahal beliau cuma pengen ngasih tahu, saya sudah pulang dari sana, itulah ibaratnya. Beliau sudah pernah terjerat dulu hal yang sama. Hati-hati. Beliau cuma mengingatkan saja, tapi komentar tadi tuh, komentarnya beliau dicaci maki lah oleh yang ikut web. Dan nggak lama kemudian, sebulan kemudian lah paling lama, itu aplikasinya tutup. Dan OJK nggak bisa ngapa-ngapain karena itu aplikasi bukan di bawah OJK. Nah ini pentingnya OJK. Kami memperkenalkan OJK. Jadi OJK ini adalah otoritas jasa keuangan yang sebagai pelindung lah ibarat. Sebagai fungsinya itu adalah pemberi izin untuk lembaga keuangan, lembaga bank, kemudian lembaga pegadaian, itu semuanya di bawah OJK. Bahkan aplikasi-aplikasi pinjaman online itu juga mesti harus di bawah OJK kalau yang mau aman ya Ibu. Ya mohon maaf misalnya seperti yang disampaikan sama Pak Zulisan tadi, kita orang lihat orang punya motor, kita mau punya motor juga, dan orang mau beli mobil, kita beli mobil juga. Ya, misalnya orang mampu, kita belum, kita paksa akhirnya minjam misalnya. Minjam yang paling mudah sekarang, mohon maaf Bu, kalau ada ibu yang ikut misalnya uang Pancasila, lihat teman-teman naik odong-odong, kita mau juga misalnya. Mohon maaf Bu kalau ada misalnya, akhirnya pinjam ke uang Pancasila, uang Marta misalnya. Saya sudah coba cek, itu rupanya bukan di bawah OJK itu. Ternyata bunganya itu lebih besar gitu. Nanti akan ada kriterianya, yang di bawah OJK itu berapa maksimal bunga yang boleh ditetapkan. Dan juga sekarang banyak sih, itu kebetulan mohon maaf kalau misalnya uang Marta Pancasila itu kan masih offline ya, maksudnya masih secara langsung lah. Banyak sekarang itu pinjaman online. Pinjaman online ini sadis-sadis Bu. Kalau kita nggak bayar, seminggu kita nggak bayar, kita di viral gitu di Facebook. Itu yang paling banyak sering yang terjadi itu, di viral gitu, ya dicaci maki lah. Nomor kontak yang ada di dalam HP gitu tuh dihubungi gitu. Nah, nomor kontak yang ada dihubungi, dicaci maki gitu ke padi-padi gitu lah, ke keluarga gitu. Karena nomor kontak keluarga kita itu diakses, bisa diakses oleh pinjaman ini. Nah, itu bahayanya kalau tidak di bawah OJK. Jadi peran OJK ini adalah untuk pengawal perlindungan konsumen. Kita ini semua konsumen gitu, dan kita wajib dilindungi gitu. Nah, tapi kalau misalnya aplikasinya bukan di bawah OJK, itu di luar tanggung jawab OJK. Walaupun pada dasarnya ada kasus pengaduan seperti itu, OJK juga akan turun tangan untuk menangani, tapi tidak sampai kepada ganti rugi karena memang itu aplikasi bukan di bawah OJK. Gitu Bu ya. Nah, menyambung yang disampaikan oleh Pak Zulisan juga tadi, misalnya kalau kita punya uang berlebih atau punya gaji, misalnya ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan, ada yang perlu kita kurangi, Ibu. Nah, ini kalau nanti tanda panah ke atas ini yang perlu kita tingkatkan, yang tanda panah ke bawah ini perlu kita kurangi. Yang perlu kita tambahkan yang pertama adalah menabung ataupun berinvestasi. Yang disampaikan oleh Pak Zulisan tadi, ada banyak platform yang bisa kita investasikan, kayak menabung di bank dan lain sebagainya, reksadana, saham. Mungkin itu sangat awam untuk kita, saya pun juga belum pernah. Yang paling mudah dan nilainya selalu naik, yang akan selalu mengikuti inflasi, kata Pak Zulisan tadi. Inflasi itu adalah kenaikan harga yang terus menerus dengan penurunan nilai uang. Dulu misalnya kata Pak Zulisan tadi, 5.000 kita bawa ke minimarket misalnya, ke warung, itu banyak dapatnya. Sekarang 5.000 bawa ke minimarket susah, banyak CCTV. Bukan itu maksudnya. Ya, uang yang 5.000 sekarang itu cuma dapat 2 mie sakura aja. Dulu mie sakura harganya Rp500. Sekarang mie sakura udah 2.000. 1.500. Nah, dulu mie sakura itu Rp500. Nah, sekarang udah 1.500, sudah naik berapa kali lipat. Nah, itu dia. Makanya paling mudah yang paling aman adalah investasi ke emas. Emas itu selalu naik.
selalu naik dan kenaikannya selalu mengikuti pergerakan uang. Nah, jadi pergerakan uang gitu. Kemudian yang kedua yang perlu kita tingkatkan adalah berbagi, bersedekah dengan orang-orang terdekat. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan. Kemudian yang perlu kita kurangi ini biaya hidup dan cicilan utang. Nah, ini tadi kata Pak Zulisan, yang perlu kita kurangi ini adalah biaya hidup. Ibarat kata orang Minang tuh mengukur bayam setinggi badan. Saya syukur Bu, saya nggak ikut-ikutan. Ibarat anak-anak sekarang ini istilahnya FOMO kata anak muda Bu. Kalau kata kami Sula tuh tuhun-tuhun, nah ada bahasa Sula, ada Sula, tuhun-tuhun, ada. Kalau kata kami Sula tuh tuhun-tuhun, nah ini mah orang ini gitu nggak, ini pulau gitu, ikut dunia uang kami Sula. Jadi FOMO lah ibaratnya. Syukur saya termasuk orang yang enggak FOMO Bu. Contohnya aja yang kecil aja itu. Misalnya makan di kafe, itu lidah saya nggak cocok. Mungkin lidah saya ini lidah BLT gitu, Raskin gitu. Biasa makan BLT, Raskin, jadi makan pizza, makan makanan kafe gitu nggak cocok, tidak cocok. Gitu. Nah, dan nggak ikutan. Nah itu biaya hidupnya kita kurangkan. Kemudian cicilan utang yang nggak penting, nah itu usahakan jangan. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, lihat teman-teman naik odong-odong gitu, kita naik odong-odong juga. Kalau punya uang oke, kalau punya uang. Kalau enggak ya jangan, tahan aja dulu. Nanti minggu depan, jadi kan odong-odong tidak bakalan lari, nggak bakalan lari. Nah itu yang perlu kita kurangi. Nah, fungsi daripada OJK ini mengatur, mengawasi dan melindungi konsumen dan masyarakat. Nah, itu dia fungsi daripada OJK. Tugasnya OJK itu mengatur lembaga keuangan, mengawasi pergerakan keuangan dan juga melindungi konsumen dan masyarakat. Nah, ini yang perlu kami jelaskan, ini adalah perbedaan pindar dan pinjol ilegal. Pindar ini istilahnya pinjaman dalam jaringan. Yang pinjaman online yang ada di dalam pengawasan OJK dan dia resmi. Ini saya tidak mempromosikan Bapak Ibu sekalian, contohnya saja yang dalam jaringan yang diawasi oleh OJK itu salah satu contohnya sering muncul iklannya itu adalah ada kami, kemudian apa lagi itu? Ada kami, nah itu salah satu contoh yang diawasi oleh OJK. Jadi kalaupun mau minjam di ada kami itu aman. Dia tidak akan memviralkan kita. Tapi kalau misalnya aplikasi-aplikasi yang tidak di bawah OJK, itu banyak risikonya. Sampai sejauh ini, sampai 2024 kemarin, yang diawasi oleh OJK itu ada 98 aplikasi. Sementara yang pinjaman online ilegal, itu ada sekitar 9.000 aplikasi itu sudah ditutup oleh OJK. Bahkan masih banyak juga sekarang. Bedanya apa Bu? Bedanya misalnya kalau kita punya kebutuhan, kemudian kita mau meminjam secara online, sederhana saja untuk mengidentifikasi, oh ini ternyata di bawah OJK, ini tidak di bawah OJK. Sangat mudah sekali. Tidak perlu saya jelaskan semuanya, beberapa saja penting. Yang pertama ini adalah dari bunga pinjaman. Bunga pinjamannya itu. Kalau bunga pinjaman kalau ibu pinjamnya ilegal, itu bunganya sekato-kato nyolah kata bahasa Sula. Terserah nyolah menetapkan. Tapi kalau di bawah OJK, ini ada maksimalnya. Paling tinggi itu kalau untuk pendanaan konsumtif, artinya kalau kita minjam memang untuk makan sehari-hari kita, memang untuk kita habiskan. Itu paling tinggi itu 0,3% per hari. 0,3% per hari itu kalau ibarat kita minjam 100.000, 0,3% itu bunganya itu per hari 3.000 rupiah itu. Kalau untuk pendanaan produktif, artinya pendanaan produktif ini kita punya usaha, kemudian kita dananya ini untuk pengembangan usaha. Nah itu cuma 0,1%. Berarti kalau kita minjam 100.000 sehari itu cuma 1.000 rupiah per hari bunganya. Jangan sampai ada saya mohon maaf kalau ada yang kenong. Kalau kata kami itu, atau bahasa saya sama Pak Sulisan itu Bang 47.
minjam 4 bayar 7. Ada. Apa? Kalau bahasa Indonesia itu rentenir. Ya mohon maaf, itu biasanya tuh kalau ke dusun-dusun, ke kedai-kedai, ke warung-warung itu pakai Honda Repo. Mohon maaf kalau ada yang pakai Honda Repo sini. Pakai Honda Repo, kita pakai tas, jaket kulit. Nah biasanya itu tuh. Itu saya pernah menyaksikan sendiri, Bu. Kebetulan saya punya teman yang buka warung juga, Bu. Buka warung. Saya lihat transaksinya, saya lihat secara langsung transaksinya. Beliau meminjam 500.000, yang cair enggak 500.000, 50.000 itu tabungan, 50.000 itu administrasi. Nah, jadi yang cair itu 400.000. Sehari itu angsurannya 25.000. 25.000 kali 30 hari. 750.000. Itu maka kami bilang Bang 47 tadi. Bayar pinjam 4 bayar 7. Itu yang paling banyak terjadi. Kemudian denda pinjaman ini tidak terbatas kalau untuk pinjaman ilegal. Sementara kalau pinjaman di bawah OJK itu maksimal 100% dari pinjaman pokok. Jadi kalau kita pinjam 100.000, dendanya itu paling tinggi itu 200.000 boleh. Itu kalau di bawah OJK. Nah ini nanti masuk soal kata Pak Sulisan tadi. Ini ada kami bawa beberapa hadiah ya. Yang boleh diakses ini kalau kita mengidentifikasi, oh ternyata ini pinjaman ilegal, ini tidak ilegal. Mana cara kita mengidentifikasi, kita mengetahui dari mekanisme apa namanya perizinan mengakses handphone kita, HP kita, apa yang boleh diakses. Kalau pinjaman ilegal, dia nak mengakses semua yang ada di HP kita, kontaknya nak tahu, nick kita nak tahu, pokoknya dia nak tahu semuanya tuh. Sementara kalau Pindar yang diawasi OJK tidak boleh mengakses semua fitur HP itu. Yang boleh diakses cuma 3 saja, yang disingkat dengan camilan: kamera, mikrofon, location, ataupun kamera, mikrofon, dan juga lokasi. Cuma 3 itu aja yang boleh diakses. Nah kalau misalnya nyu minta apa kontak, nah itu pasti sudah dapat dipastikan itu adalah pinjaman ilegal yang bukan di bawah OJK. Nah ini yang nanti akan berdampak kepada yang namanya resiko nasabah gagal bayar. Kalau di dalam jaringan yang di bawah OJK itu risikonya kalau peminjam tidak melunasi setelah 360 hari itu masuk ke daftar hitam saja. Artinya kalau kita tidak mampu bayar itu kita sudah di blacklist dan kita nanti akan menjadi catatan kalau kita mau meminjam di bank-bank lain untuk pinjaman lain yang di bawah OJK. Akan dipertimbangkan apakah mau dikasih atau tidak karena kita pernah gagal bayar. Tetapi kalau misalnya pinjaman ilegal, nah bahayanya di sini ada ancaman teror, penghinaan, pencemaran nama baik dan menyebarkan foto pribadi. Nah, itu paling parah. Bahkan mohon maaf, kemarin ada kasus di Kota Manjiding. Mahasiswa yang kerinci terlilit pinjaman ilegal, gadaikan motor juga tidak terlunasi dan diancam, diteror, diviralkan. Akhirnya apa? Mencoba untuk kabur ke Malaysia. Untung keluarganya menghubungi teman satu kelas. Kira-kira si ini larinya kemana? Adalah salah satu yang tahu. Oh dia katanya mau ke Malaysia. Sekarang dia sudah sampai ke Padang. Barulah keluarganya menyusul ke Padang. Sudah sibuk, sudah melapor ke Polres. Sudah ngecek HP-nya kan bisa dicek nomornya. Nomor ini sampai di mana sekarang? Ketemulah di Dumai. Akhirnya ketemu di Dumai. Karena kena ancam tadi, Bu. Teror tadi, di penghinaan, diviralkan di media sosial, di Facebook diviralkan, diancam dan lain. Karena mahasiswa, umur mahasiswa kita ini kan nggak kuat dengan beban ancaman seperti itu. Akhirnya mencoba untuk melarikan diri ke Malaysia. Kebetulan bapaknya ada di Malaysia, mungkin sudah komunikasi dengan bapaknya. Kebetulan katanya bapak sama emaknya sudah cerai, jadi mau menyusul bapaknya, tapi keluarga ibunya ini tidak izinkan. Akhirnya sampai dicari ketemu di Dumai. Sudah ditahan memang
Polres Kabupaten Kerinci ini sudah menghubungi mungkin kan, mungkin di rumah itu atas nama ini jangan dibiarkan ke Malaysia ya. Sudah ditahan. Nah itu bahayanya kemarin, salah satu bahayanya gitu. Nah itu kira-kira bahaya, ini tidak perlu saya jelaskan semuanya, yang jelas yang pentingnya saja. Nah, saya mau menceritakan sedikit tentang fenomena apalah ibaratnya anak-anak sekarang ini influencer. Nah, ada istilah influencer. Ini ada beberapa orang yang dibilang kemarin itu sultan ataupun crazy rich, yang tiba-tiba muncul dengan gaya yang mengumbar-umbar kekayaan katanya di YouTube, di TV dan lain sebagainya. Ada contohnya Doni Salmanan, Wahyu Kenzo dan juga Indra Kents. Ini orang yang kemarin ini kemana-mana bawa mobil mewah harga miliaran rupiah. Ternyata itu mobil hasil sewa. Nah, ternyata ada udang di balik batu. Jadi ada maksud tersendiri dengan gaya mewahnya itu adalah dia mau mempromosikan semacam aplikasi yang dia bawa. Nah, aplikasi yang dia bawa. Ibaratnya itu brand ambassador lah kalau gitu. Misalnya kalau kita tahu produk Benings, bisa. Benings itu kan brand ambasadornya apa? Vivo, misalnya Vivo brand ambasadornya Agnes Monica. Nah, ini juga sama. Ada platform investasi namanya Quotex, brand ambasadornya ini adalah Doni Salmanan. Jadi dia karena dia tadi mencitrakan dirinya adalah orang kaya, jadi dia biasanya dia kaya karena dia ikut investasi di sini katanya. Akhirnya banyak lah yang ikut investasi di sana. Ternyata penipuan dan itu kerugian mencapai 352 miliar. Yang paling terkenal ini adalah Indra Kents. Itu ada Binomo. Dulu sering muncul di YouTube iklan Binomo, platform investasi. Rebahan aja di rumah, itu dapat uang. Nggak ada yang seperti itu rupanya. Nggak ada. Mohon maaf, misalnya kalau di sini siapa kira-kira yang paling kaya di desa Baru Seberang? Saya yakin bukan dari hasil, yang pertama bukan dari hasil judi, dan juga yang kedua bukan dari hasil investasi-investasi yang seperti ini. Pasti yang pertama adalah hasil kerja keras gitu. Nah itu hasil bisnis juga, tapi bukan bisnis yang seperti ini. Saya juga sekarang lagi curiga, ya mohon maaf, saya bukan menfitnah, tapi saya curiga saja. Curiga dengan ada yang viral yang baru, apa namanya? Timothy Ronald. Nah, jangan-jangan ini hati-hati nih. Jangan-jangan nanti akan seperti ini juga. Karena belum terbukti aja kan. Nah, nanti jangan-jangan sama seperti ini. Nanti kalau ada platform investasi yang dibawanya, hati-hati. Kalau ada yang mau investasi di sana, itu hati-hati. Gitu. Ini bahaya judi online ada banyak ya. Bahaya judi online, ada stres, tadi kecanduan, itu yang sudah pasti itu. Kecanduan itu paling sulit untuk berhenti. Yang kedua adalah kerugian keuangan. Nah, dampaknya adalah dampak kepada kesehatan mental, seperti yang disampaikan sama Pak Sulisan tadi. Menghancurkan karir, menghancurkan hubungan keluarga dan teman. Baru kemarin tuh ada pegawai BNI di Kota Sungai Penuh, cewek. Itu baru hari Rayo. Jadi uang muka uang. Jadi banyak tetangga, teman-teman, keluarga nukar uang. Kan kalau biasa lah kita kinci Sungai Penuh dah. Kita punya biasanya itu menjelang hari raya kita sibuk nukar uang, ada yang nukar 500.000, 1 juta, 5 juta. Diambil juga lo. Tak do nukar. Dijadikannya untuk main judi ya, itu baru pegawai BNI. Nah, baru pas raya. Pas seminggu sebelum hari raya. Nah, itu dia. Itu akhirnya karirnya hancur seketika. Langsung dipecat. Nah, menghancurkan hubungan keluarga dan teman itu dari yang nitip uang untuk ditukar kan keluarganya tuh. Keluarga ganti-gantinya, karir hancur, hubungan keluarga dengan ganti-ganti hancur, dan tentunya dampaknya stres. Sudah masuk ke penjara, mana tidak stres jadinya. Nah, itu akibat kecanduan judi online. Gitu. Nah, gimana cara untuk menghindari judi online? Ada banyak. Yang pertama nih, cari hobi. Nah, hobi kita hobi yang positif. Misalnya olahraga atau menampung. Nah, itu bicara dengan orang terpercaya. Jangan misalnya kalau kita yang sudah berkeluarga, jangan
jangan ada batas komunikasi dengan pasangan, jangan ada batas komunikasi dengan suami, jangan ada batas komunikasi dengan istri, dengan orang tua dan lain sebagainya. Edukasi diri, nah ini salah satu bentuk edukasi diri. Kemudian sering lihat konten-konten di YouTube yang memang mengajarkan kita ke hal yang baik. Gunakan produk yang legal. Nah itu dia. Oke. Satu slide lagi. Nah ini slide yang terakhir. Nah ini slogan OJK nanti juga masuk ke dalam soal, Bu. Jadi kalau kita mau investasi, kalau kita mau ikut apa investasi ataupun ada aplikasi-aplikasi tertentu nantinya yang muncul, itu ingat slogan OJK 2L. Nah, legal dan logis. Legal dan logis. Nah, legal itu artinya resmi. Resmi artinya di bawah naungan OJK. Kalaupun bermasalah nanti akan diselesaikan oleh OJK. Kemudian yang kedua logis. Logis artinya masuk akal. Kalau ada aplikasi investasi semacam WFL kemarin, WFL yang sebelumnya, logis nggak? Kita tidur-tiduran dikasih uang sampai 500.000 sehari, tiduran kan tidak mungkin. Nah, itu artinya tidak logis, tidak masuk akal. Yang logis itu ya seperti apa ya? Yaitu investasi yang mungkin pergerakannya sedikit saja seperti emas, kan kita tidak tahu pergerakannya seperti apa. Yang jelas ketika kita mau menjual harganya naik, nah itu masuk akal, logis. Tapi kalau yang tidak logis itu perlu kita hindari. Jadi slogan daripada OJK ini 2L, legal dan logis. Legal artinya itu di bawah perlindungan OJK, pengawasan OJK, dan logis artinya masuk akal. Nah kalau misalnya ada nanti yang namanya penipuan ataupun aplikasi-aplikasi mencurigakan, ini boleh ibu-ibu kontak OJK di telepon nomornya 157, ketik di HP 157, telepon. Misalnya ada yang mencurigakan atau ibu pernah kena penipuan, oh saya ditipu oleh nomor ini, itu kontak aja OJK biar dicari tahu. Itu gratis, Bu, layanan gratis 157. Atau misalnya kalau kita nak ngechat di WA nih, khusus di WA nih nomor kontaknya juga ada 081 157 157 157. Ini semacam meta kalau di WA itu kan ada yang bulat tuh. Jadi kita tanya apa dia akan muncul jawab sendiri. Biasanya ini kita mengecek aplikasi ini ilegal atau tidak, di bawah OJK atau tidak misalnya. Baik, barangkali itu dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kata yang tidak pada tempatnya, dan juga banyak salah dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi langsung saja, Bu. Ini juga asar juga sudah masuk, sudah lewat bahkan. Ini kami ada beberapa hadiah, tidak banyak sih. Tolong adik-adik dibawa aja ke sini. Ini untuk